Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Udah lama banget ya, udah lama banget aku nggak ceria ini karena beberapa minggu ini tuh ada banyak banget kabar bahagia untuk para Sagittarius White. Tapi karena berhubung kali ini aku akan membagi share untuk kalian bagaimana sih cara kehidupan si Sagittarius, bagaimana sih cara menanggapi tentang berat atau mudanya si Sagittarius. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Sebelum masuk ke ini videonya, seperti biasanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga yang kena masalah musibah di luar sana semoga cepat terselesaikan. Semoga bisa kembali ke normal lagi seperti semula. Oke guys, tanpa basa-basi, kali ini aku akan membahas suatu hal yang menarik untuk kalian yang belum tahu tentang Sagittarius. Pasti ada yang bertanya-tanya, bahkan kemarin aku waktu main sama teman-teman aku juga bertanya, piye to rasane dadi wong sing zodiake Sagittarius lah. Intinya kan seperti itu toh. Kalau bahasa Indonesianya gimana sih rasanya jadi orang yang berzodiak Sagittarius, apa tantangannya dan apa keenakannya gitu loh. Jadi oke, lanjut aja. Yang pertama, untuk menjadi Sagittarius menurut aku biasa aja ya, karena ada beberapa keenakan juga untuk jadi Sagittarius dan ada beberapa juga minusnya untuk jadi Sagittarius. Oke, aku akan bahas langsung yang nggak enaknya ya, karena kalau bahas yang enaknya dulu itu udah banyak di channel lain. Kalau kita membahas enaknya dulu tuh pasti yang nggak enaknya tuh rasanya biasa aja gitu. Jadi aku akan balik dulu, kita bahas yang nggak enaknya dulu. Oke, yang pertama, nggak enak jadi Sagittarius itu menurut aku ketika kamu ingin ataupun kamu melihat temen kamu punya banyak temen, Sagittarius akan merasa iri, akan merasa kapan sih, akan merasa gimana sih gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin para Sagittarius rasakan juga ya. Dan begitupun aku yang menjadi Sagittarius, aku merasakan kenapa sih kok punya banyak teman, terus apa sih kok apa ya yang bikin mereka tuh canggung banget, ataupun bisa dibilang butuh, di saat butuh mereka datang, dan di saat gak butuh jangankan datang, dipanggil aja enggak gitu ya. Terus yang selanjutnya gimana caranya sih jadi banyak temen tuh, gimana caranya gitu ya menurut aku. Terus ya banyak hal negatif yang sudut pandang aku menjadi Sagittarius, terus diremehkan, ya dikucilkan itu juga, terus dianggap sepele itu juga, terus ya dianggap polos, dianggap bego, dianggap apapun negatif itu banyak banget. Itu mungkin kalau menurut aku ya bukan hanya zodiak Sagittarius, bahkan zodiak-zodiak lainnya pun sama seperti itu ya. Tapi cara menanggapinya, kalau menurut aku Sagittarius itu mempunyai sudut pandang yang banyak, apalagi banyak hal yang aku pelajari dari peristiwa negatif itu. Apa cacian, makian, itu banyak banget hal yang aku pelajari. Bahkan sampai saat ini aku masih memiliki kebiasaan ketika kenal seseorang, ketika ingin mempercayai seseorang, kita tuh harus bener-bener yakin bahwa orang itu bener-bener tepat gitu. Dengan caranya gimana? Sagittarius memiliki kelebihan yang mungkin zodiak lain tuh nggak punya, ataupun punya sih tapi nggak sedetail Sagittarius. Bahkan ada salah satu teman aku, dan aku juga baca di sosial media ya, di internet, Sagittarius termasuk zodiak yang apa ya, bisa dibilang detektif. Dia bisa mencari informasi sedalam manapun yang dia mau, dan dia juga bisa membongkar semuanya tanpa dia berbicara. Maksudnya adalah ketika dia ingin mengetahui tentang semuanya tentang kamu, tanpa kamu sadari, kamu akan membukanya sendiri di hadapan Sagittarius. Itu yang akan terjadi, itu yang akan terjadi di diri kamu ketika kamu dekat Sagittarius. Dan aku pun merasa gini guys, ketika aku mempunyai teman, apalagi aku kalau temen cowok sih banyak temen ya, banyak teman. Tapi kalau cewek bisa dihitung jari, dan kedekatannya pun kalau menurut aku, kalau temen cewek itu nggak deket-deket banget. Karena menurut aku ya Sagittarius, maaf nih ya, ini adalah pendapat aku, kalau kita berteman dengan wanita itu jauh lebih ke memikirkan perasaan. Yang pertama,
kalau aku pribadi, menurut aku pribadi, ini sudut pandang aku itu apa ya, belajar dari pengalamannya. Jadi nggak sembarang sudut pandang. Aku berpikir kalau kita punya teman cewek nih ya, teman cewek apalagi di usia-usia yang 20 ke atas ataupun 23, 24, 25 ke atas ini, kita punya teman cewek dan kita main ke rumah teman cewek, itu bisa dibilang takutnya nanti ada tetangga yang negative thinking, terus bisa jadi omongan orang, terus nanti takutnya ibunya si cewek ini jadi dikucilkan oleh tetangga, kok bisa bawa temen cowok ganti-ganti si anakmu gitu kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa susah banget dengan temen cewek? Yang kedua itu menurut aku, ketika aku dulu pernah di dalam posisi ketika kita punya temen cewek, terus di circle pertemanan kita yang cowok-cowok semua rata-rata ya, terus temen cewek itu ada dan kita sebenarnya biasa aja ke cewek ini ya, biasa aja ke cewek ini, tapi ada satu teman kita ataupun beberapa teman kita yang suka cewek ini, dan si cewek ini pun mungkin itu biasa aja ngerespon Sagittarius ya, dengan celutukan dia, dengan cara Sagittarius membawa senyuman dan tawanya bagaimana, itu kan sepertinya biasa aja menurut Sagittarius. Tapi menurut teman-temannya yang suka dengan cewek ini, itu si Sagittarius termasuk zodiak yang apa ya, bisa dibilang bahaya banget, karena dia tuh nggak tahu mungkin ya, karena menurut dia kalau dibiarin bisa-bisa si cewek ini nyaman, dan terjadinya fitnah antar teman, terjadinya bisa nusuk dari belakang, bisa fitnah di belakang baik, di belakang buruk, di depan baik, dua muka, dan bisa juga ya tiba-tiba menghilang si cewek ini karena termakan apa ya, termakan omongan yang belum tentu benar. Itu terjadi banget, dan sebab itu kenapa teman cewek itu renggang. Kalau menurut aku dengan teman-teman cewekku renggang banget. Mungkin kalau berteman di sosial media hanya berteman untuk kontekan sih enggak, terus ya aku lebih memilih jaga jarak aja ya. Jadi kalau bener-bener dibilang susah ya susah banget, karena aku nggak mau ada pertikaian, nggak mau ada namanya fitnah memfitnah, nggak mau ada yang namanya jatuh rasa. Nah itu yang bahaya, karena ikatan pertemanan tuh sebenarnya bisa, tapi apa ya, sampai detik ini pengalaman aku itu yang terjadi, jadi mungkin Sagittarius yang lainnya pun pernah merasakan hal ini. Jadi ya mohon maaf ya jika ada salah kata untuk teman-temanku perempuan yang nonton ini nanti. Terus kalau temen cowok, aku tipikal orang yang memilih dan memilah, tapi bukan dengan sudut pandang jelek. Menurut aku ya, kalau seseorang menilai dengan sudut pandang jelek, itu bisa dibilang dia tuh sok baik, sok suci, dan sok merasa dirinya benar. Tapi kalau aku mungkin lebih ke gimana sih caranya untuk kita menjadi teman dia tuh, dan caranya gimana untuk Sagittarius ketika kita mempunyai teman baru cowok. Sagittarius itu bukan semerta-merta menilai seseorang itu dari apa ya, dari omongan orang lain tentang orang itu ya. Contoh, aku kenal sama si A nih, yang baru kenal, terus tiba-tiba temannya si A yang dulu itu nasihat apa, bicarain si A ini ke aku itu jelek banget gitu loh. Jadi intinya aku nggak langsung kemakan omongan, aku buktikan dulu, aku tes dulu. Bagaimana tesnya itu Sagittarius yang tahu ya bagaimana caranya. Jadi celah-celahnya si Sagittarius itu tahu ketika bener-bener Sagittarius itu udah over banget, care banget sama teman-temannya. Jadi susahnya Sagittarius akan bantu. Terus ketika teman itu lagi butuh bantuan dan gak enakan ke orang-orang lain, ya Sagittarius akan langsung gercep ya, ini seperti itu ya. Jadi ya di saat itu Sagittarius menilai, ketika Sagittarius butuh ataupun bingung mau cari siapa, apakah orang ini langsung maju atau stuck, atau bisa jadi diam aja sebelum si Sagittarius meminta tolong ya. Itu yang aku nilai dari situ kalau segi pertemanan ya. Terus kalau segi keuangan, menilai pertemanan itu dari ucapan sih. Kalau ucapan ketika dia amit-amit ya, ini contoh aja, ini contoh ketika dia minjam uang terus kita beri untuk 1 kali 2 kali kita beri, dan alhasil kan udah ke 5 kali kan udah keseringan kita minjemin uang tuh.
Kalau sekali, 2 kali, 3 kali itu kalau dia balikin itu dalam, menurut aku ya, dalam kondisi dia tuh ingin merasa dirinya aman dulu. Tapi kalau udah sering-sering minjem uang, nanti dia akan menganggap diri dia, dia temen gua aja gitu loh, temen aku. Jadi untuk masalah telat-telat membayar tuh nggak masalah, apalagi sampai kalau lupa itu mungkin dimaklumin menurut dia ya. Tapi menurut Sagittarius enggak. Sagittarius akan memuji sampai batasnya si Sagittarius mau ya. Mungkin nominal ataupun waktu itu Sagittarius menentukan. Kalau aku pribadi sih waktu ya, lebih ke waktu. Jadi kalau waktunya udah bener-bener sampai detik ini dia bener-bener pantas untuk jadi teman ya, ya totalitas jadi teman itu. Kalau dia lagi bermasalah dengan pacarnya, ya gua sebagai temannya, saya tuh sebagai temannya tuh menghibur bagaimana caranya, ya jalan-jalan, terus makan dan lain sebagainya. Sagittarius memiliki banyak cara untuk membuat orang-orang sekitarnya itu bahagia, meskipun nggak pakai uang ya, dengan cara-cara guyonan-guyonan ala-ala anak-anak desa pun itu bisa bisa membuat orang-orang sekitarnya Sagittarius itu bahagia. Dan itu termasuk kelebihan Sagittarius. Terus enaknya Sagittarius lagi, mungkin kalian yang sudah di tahap ini tuh menganggap biasa ya, tapi kalau menurut aku ini luar biasa banget. Aku bisa menilai perasaan seseorang dari baru pertama kenal. Mungkin ini bisa dibilang percaya nggak percaya ya, tapi aku pernah mengalami sendiri. Bahkan temen aku yang menjadi saksinya itu pernah aku ceritakan, pernah aku bagi rahasianya, pernah aku bisa dibilang bocorannya, pernah aku ituin, pernah aku kasih tahu. Terus ya aku bilang orang itu seperti ini, tapi baru kenal ya, seperti ini. Terus ya aku bilang seperti itu ke temen aku yang sahabat aku. Terus gak semerta-merta langsung ngedilin tuh langsung ngeyain gitu loh, nggak ngeyain ya, emang ungkapan itu keluar, tapi sifat aku itu gak berubah langsung buruk, enggak. Tapi aku membuktikan semua prasangka aku itu benar atau tidak. Dan ketika semua itu benar, ya udah berarti benar-benar gak pantas untuk menjadi teman Sagittarius. Ya Sagittarius memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri sih menurut aku. Dan menjadi seorang yang berjodoh Sagittarius tuh enak sih, banyak enaknya ya. Jadi kita akan tahu bagaimana orang di sekitar kita itu bersikap kepada kita, ataupun bagaimana kita harus menyikapi orang-orang di sekitar kita ya. Dan untuk masalah pergaulan, untuk masalah bersosialisasi, Sagittarius memiliki keunggulan banyak, karena cara beradaptasinya itu sangat luar biasa banget. Dimanapun temannya Sagittarius ditempatkan, itu mungkin hitungan minggu, hitungan bulan aja udah akrab gitu loh. Jadi Sagittarius tuh bisa akrabnya tuh bisa bener-bener wow banget tuh, seperti udah kenal berapa tahun yang lalu, padahal baru kenal berapa hari gitu ya Sagittarius itu ya. Jadi ya jangan heran kalau ada teman kalian Sagittarius merantau dengan kalian, baru merantau tiba-tiba segang, se-RT, warung-warung udah kenal dengan Sagittarius, sudah akrab banget Sagittarius ya. Itu ya mungkin banyak cara yang orang-orang yang lainnya pun bisa ya, tapi menurut Sagittarius itu juga gampang banget. Kecuali Sagittarius itu nggak bisa bergerak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sagittarius itu nggak bakal bisa sosialisasi dengan mudah. Itu yang membuat Sagittarius menjadi diam ya. Terus Sagittarius memiliki ambisi yang sangat luar biasa banget. Untuk menjadi Sagittarius, ambisinya sangat luar biasa ini biasanya aku tuangkan di ide-ideku menjadi seorang content creator. Banyak ide sebenarnya untuk menjadi content creator. Jadi balik lagi ke modal, terkendala dari modal sih menurut aku. Kalau menjadi content creator Sagittarius tuh banyak ide. Contoh ya, ide untuk menjadi content Sagittarius, satu tema aja Sagittarius aja mencakup beberapa topik. Sagittarius traveler bisa kan, karena Sagittarius jiwanya petualang. Terus Sagittarius food, karena Sagittarius suka makan juga. Terus Sagittarius vlog bisa juga. Terus Sagittarius cerita-cerita, puisi, pantun, nyanyi, itu insya Allah bisa, meskipun nggak jago ya. Tapi Sagittarius insya Allah ketika dia memiliki pemikiran kreatif yang sangat luar biasa, dan pemikiran itu nggak dikekang, nggak ditekan, itu insya Allah akan keluar kok.
kreativitasnya akan keluar banget. Tapi kalau banyak tekanan, banyak ide itu maksudnya ketika Sagittarius berkumpul di suatu organisasi nih ya, contohnya suatu organisasi, dan organisasi itu memiliki pendapat yang berbeda-beda dan Sagittarius selalu dikucilkan. Ya mending kalau berbeda pendapat kita kumpulkan, kita pilih yang baik, itu menurut Sagittarius biasa ya. Tapi kalau udah berpendapat tapi pendapat kita dikucilkan, langsung terang-terangan direndahkan, itu menurut Sagittarius sangat gak sehat banget. Karena Sagittarius mungkin masih menguji seberapa kokohnya tim ini, seberapa menghargainya tim ini. Jadi kalau ya kembali lagi, Sagittarius kalau nggak cocok ya udah pergi. Jadi sayang sekali kalau Sagittarius itu diabaikan menurut aku ya. Banyak banget dia kreatifnya sih. Tapi ya menurut aku seperti itu. Tapi kalau menurut teman-teman aku yang selama ini bersikap ataupun melihat aku mengambil keputusan, yang mungkin mereka berpendapat kalau Sagittarius itu, kalau aku pribadi itu orangnya sombong, terus orangnya gak jelas, aneh. Itu banyak banget pendapat yang seperti itu aku dengar, mungkin nggak sekali dua kali, berkali-kali. Ya bukan aneh, bukan sombong ya, Sagittarius itu sebenarnya pemalu banget, pemalu. Terus sombong, dibilang sombong ya nggak sombong, emang pemalu orangnya. Sagittarius kalau misal dia terkenal, maksudnya dia terkenal itu dalam arti kata dia dikenali di mana tempatnya. Ketika dia nggak tahu siapa orang ini, tiba-tiba tahu siapa dia tuh sebenarnya malu loh, malu banget loh. Malunya gimana? Loh kok gua terkenal sih, kok bisa gitu loh, malu. Terus dia mencoba menghindar biar rasa malunya itu tertutupi gitu loh. Malu bisa malu tuh tiba-tiba dia keringat dingin, itu bisa tiba-tiba dia gemetaran. Sagittarius benar-benar bisa menampakkan itu semua. Tiba-tiba Sagittarius tuh keringat dingin. Aku pernah waktu itu di satu tempat di acara, tiba-tiba ada yang kenal aku dan aku juga nggak kenal dia, karena nggak pernah kenal, emang nggak pernah kenal. Dia tahu, katanya tahu dari temannya, mungkin itu temanku ya, jadi tahu dari temannya. Dia nyapa, dia ya aku sapa balik. Tapi nggak lama dari itu tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba kayak habis lari maraton berapa jauh gitu, langsung keringat gitu ya. Jadi menurut aku kacau banget Sagittarius kalau rasa apa ya, nervousnya itu udah keluar tuh, bahaya banget ya. Itu ya mungkin cukup sekian dulu yang bisa aku sampaikan untuk kalian, enak nggak enaknya di Sagittarius. Dan itu yang terpenting, bahwa ada beberapa sifat enak itu sudut pandang aku, dan gak enaknya itu juga sudut pandang aku. Seperti ini juga masih kacau banget, kacau dalam arti kata masih menata kosakata itu benar-benar sulit banget. Selalu ingin cepat, padahal untuk mengatur kosakata itu benar-benar harus membutuhkan intonasi yang enak untuk bisa didengar ya, untuk bisa dipahami. Tapi ya Sagittarius seperti ini, selalu ingin satset gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.